Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua, Dira, Bang Kupluk, yang ingin menjadi the voice of the voiceless. Jadi gua memang pengen bawain berita. Gua mau ngajak teman-teman semua ngelihat segala sesuatu itu tidak hanya dari satu sudut pandang. Dan kita pakai logika yang gua pakai gitu. Jadi teman-teman sekalian bisa ikut diskusi, bisa ikut komentar mengenai apa hasil dari pola pikir gue. Karena ya manusia nggak luput dari kesalahan. Jadi kalau gue ada salah-salah, bisalah dikoreksi. Kita cari jalan keluar pemahamannya bareng-bareng seperti itu ya. Ada isu apa? Berita hari ini sekarang tanggal 24 Juli 2021, waktu gue syuting ini dini hari, jam setengah 2 dini hari kurang 8 menit. Ada berita apa yang lagi cukup hangat di kesempatan hari ini, kita coba lihat. Oke, ini gue ada dari Tribun News, Banten. Judulnya, beredar poster Jokowi Endgame pada 24 Juli. Polisi, ;2, hindari kerumunan. Apa PPKM mau diperpanjang? Oke, kita bacakan beritanya ya. Tribunbanten.com. Gelombang aksi unjuk rasa menolak kebijakan PPKM darurat atau level 4 muncul di sejumlah daerah. Bahkan pada Sabtu 24 Juli 2021 akan ada aksi massa bertajuk Jokowi Endgame. Oh, berarti hari ini harusnya ya. Kalau dari garis waktunya sekarang subuh, berarti kemungkinan siang ini ya akan ada. Kita lanjut bacanya. Imbauan untuk melakukan long march dari Glodok ke Istana Negara. Long march itu jalan panjang ya, dari Glodok ke Istana Negara, beredar di media sosial. Mengundang seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan, menolak PPKM, dan menghancurkan oligarki istana beserta jajarannya. Demikianlah seruan pada poster tersebut Jumat 23 Juli 2021. Berarti posternya, kalau dari berita Tribun ini tanggal 23 Juli beredarnya ya. Cukup 1 hari untuk ngajak demonstrasi massal. Kita lanjut baca ya. Menanggapi seruan itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus meminta agar warga tidak melakukan kerumunan. Beliau berkata, lihat rumah sakit, kuburan udah penuh. Apa mau diperpanjang PPKM? Sementara masyarakat mengharapkan supaya bisa relaksasi. Tapi intinya di sini bagaimana masyarakat mau sadar, mau disiplin, hindari kerumunan, ujar Yusri kepada wartawan di Polda Metro Jaya Jumat 23 Juli 2021. Melalui penerapan PPKM darurat dan dilanjutkan menjadi PPKM level 4, angka COVID menurun sehingga pemerintah melakukan relaksasi. Coba bagaimana kalau bikin lagi kegiatan kumpul-kumpul, menyampaikan pendapat di panggung dan membuat kerumunan? Apakah tidak bisa menjadi klaster kerumunan lagi? Tolong teman-teman yang berniat akan melakukan kegiatan, menyampaikan pendapat, gunakan media sosial dengan bijak. Sejauh ini pihaknya belum menerima adanya pemberitahuan terkait rencana aksi tersebut. Meski begitu, masyarakat diminta tidak turun ke jalan di masa pandemi ini. Sementara itu, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Jubairi Jurban, demonstrasi selalu menghadirkan banyak orang dan cenderung mengabaikan prokes atau protokol kesehatan. Mengenai berkerumun untuk urusan apapun, apakah resiko tertular COVID-19? Ya, beresiko tertular, beresiko menularkan COVID-19, katanya Jumat 23 Juli 2021. Profesor Jubairi mengatakan, cukup banyak orang yang terlihat sehat, padahal di dalam tubuhnya terdapat virus. Itu bisa menularkan ke orang lain. Jadi apapun kita berkerumun bisa menularkan COVID-19 dan bisa tertular COVID-19, ujar Berry. Menurut Berry, banyak hal yang menyebabkan seseorang masih menolak PPKM darurat atau PPKM level 4. Salah satu penyebabnya adalah tidak memahami bahaya COVID-19. Dia mengatakan perlu edukasi berulang-ulang agar masyarakat memahami COVID-19, potensi risiko, dan cara mencegahnya. Edukasi tidak cukup satu kali agar paham bahwa memang penyakit COVID-19 benar-benar ada. Ini bukan bohong dan bisa menyebabkan kematian, tuturnya. Masyarakat yang sudah memahami bahaya COVID-19 wajib memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum percaya adanya virus ini. Tenaga medis
Media massa, tokoh agama, ketua RT, ketua RW, lurah, kepala desa, camat, dan kepala daerah harus lebih aktif mengkampanyekan bahaya COVID-19 dan pencegahannya. Wajib berkomunikasi baik dengan tetangga kita agar mereka paham mengenai penyakit COVID-19. Komunikasi yang baik itu kalau masyarakat kita ajak bicara, itu sudah paham. Kalau belum, artinya belum terjadi komunikasi yang baik. Dan kita perlu, ujar Berry. Diketahui unjuk rasa menolak PPKM level 4 berlangsung di beberapa daerah. Di Bandung, mahasiswa konvoi di jalan pusat kota, lalu mahasiswa berkumpul di depan balai kota. Selain tidak menerapkan protokol kesehatan, aksi massa berakhir ricuh. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, meminta masyarakat bersabar. Dia mengajak masyarakat berpartisipasi menurunkan angka penularan COVID-19. Insya Allah akan ada proporsional relaksasi untuk daerah-daerah yang bisa mengendalikan, ujar Emil. Selama pemberlakuan PPKM, pemerintah terus menyalurkan bantuan untuk meringankan beban masyarakat. Rincinya, program Keluarga Harapan menarget 40 juta orang dengan besar bantuan berbeda-beda. Program Kartu Sembako dengan target 18,8 juta keluarga, beras bulog untuk 28,8 juta, bantuan sosial tunai untuk 40 juta orang, bansos tunai usulan Pemda bagi 5,9 juta keluarga, diskon tarif listrik, dan subsidi kuota internet serta bantuan untuk UMKM. Oke ya, guys, jadi seperti itu beritanya yang direncanakan hari ini ya, berarti 24 Juli akan ada masa turun ke jalan besar-besaran. Ini gue tutup dulu aja kali ya, biar gue lebih konsen ngobrol deh. Oke, artinya apa di sini? Kalau menurut logika gue, Bang Kupluk, masyarakat sudah cukup kesulitan sejauh ini dengan PPKM yang berjilid-jilid ya. Malah ada yang bikin meme-nya itu ala-ala teaser MCU. Wow, ada yang dibikin PPKM itu kayak modelnya Black Panther, ada yang dibikin modelnya Iron Man, dan ya berjilid-jilid lah. Artinya apa? Rakyat itu udah cukup lelah untuk menghadapi kebijakan pemerintah PPKM yang mana kelihatannya tidak menurunkan angka tertular COVID. Angkanya akan terus bertambah, bahkan menjelang Idul Adha kemarin, ya kita tahu sendiri semua ya, angkanya meningkat drastis. Agak heran juga kenapa setiap ada perayaan hari besar angkanya tinggi, sementara pada saat ada seperti kita sebut aja pilkada, angkanya tiba-tiba turun. Tapi it's okay, itu mungkin faktor satu dan lain hal. Cuman kembali lagi, pemerintah sebaiknya harus memikirkan nasib rakyat, karena sesungguhnya yang diinginkan rakyat itu nggak macam-macam. Mereka cuma ingin hidup sejahtera, perut kenyang, kemudian ya damai-damai ayam. Selama itu terjadi, rata-rata rakyat rasanya nggak penting siapa pemerintahnya, ada di periode siapa. Ya kebetulan sekarang periodenya Joko Widodo, ya Pak Presiden harus mencari solusi bagaimana caranya menurunkan angka COVID ini tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat masih bisa cari makan. Kalau misalnya memang harus kita sebut lockdown atau PPKM benar-benar yang ketat itu, ya pikirkan bansosnya harus tepat sasaran, karena ya menjadi problematika juga. Andai kata bansos, maaf ya, sampai dikorupsi, betapa kejamnya orang yang harusnya bisa makan teratur berkat bansos itu, tiba-tiba uangnya masuk ke dalam kantong yang salah. Jadi pemerintah dituntut untuk fokus dan serius menangani pandemi COVID-19 ini, dan seluruh lapisan masyarakat bisa hidup sejahtera, tentram, dan bahkan bisa mengurangi angka kemiskinan di masa sulit ini. Begitu ya, itu sesuai dengan janji Presiden yang dikampanyekan tahun 2019 lalu, bahkan 2014 juga ada yang dikampanyekan. Mudah-mudahan
konfliknya, bukan konflik ya, ini pandemi ya. Tapi pandemi ini menciptakan konflik. Konfliknya apa? Satu sisi rakyat ingin bisa mencari nafkah secara normal. Tapi di sisi lain pemerintah terus menekan masyarakat jangan kemana-mana. Tapi solusinya pun tidak disebarkan secara merata dan meluas. Dan di situ terjadi konflik. Makanya tidak berlebihan kalau gua sebut mudah-mudahan konflik ini segera berlalu beserta dengan pandemi-pandemi dan penyakitnya. Untuk urusan orang yang nggak percaya dengan COVID ya, kita semua tahu COVID itu ada. Tapi ada beberapa orang yang percaya COVID itu pandemi kesehatan, ada yang percaya COVID itu konspirasi. Sebaiknya seperti apa ya? Selama beritanya masih simpang siur, sebaiknya pemerintah atau ya dinas terkait kasih seperti apa ya, penyuluhan atau kasih edukasi lah ke masyarakat yang kalangan yang tidak percaya itu. Jangan sampai orang berkata tidak percaya minta pembuktian tapi ditangkap. Sementara di sisi lain misalnya pihak rumah sakit, ada kepala rumah sakit menantang siapa yang gak percaya COVID jadi relawan di ICU gitu misalnya. Itu kan hanya jadi ya istilahnya tantangan sambal lah istilahnya. Bukan berarti gue memihak yang mana ya, cuman yang jelas berita COVID masih simpang siur. Ada satu pihak yang mengklaim COVID itu tidak ada pihak lain yang mengklaim COVID itu ada. Ya, yang sekarang terjadi pemerintah lebih menitik beratkan atau memberi pengarahan kepada masyarakat kalau COVID itu nyata dan berbahaya. Tanpa mengurangi rasa hormat gua untuk orang-orang yang maaf gugur karena pandemi ini. Tapi kembali lagi, sebaiknya pemerintah mengedukasi, memberi bukti atau ya istilahnya dirangkul lah orang-orang yang kurang percaya ini gimana caranya supaya ya harmonis, tidak ada konflik, tidak ada penangkapan, tidak ada apa. Karena ya kita negara demokrasi. Andai kata ada orang yang benar-benar kritisi apapun, ya seperti contoh tadi orang nggak percaya dengan COVID, ya kenapa harus diadili? Pasal apa yang dia langgar? Misalnya dia dikatakan, oh dia tidak menghargai orang yang udah meninggal, orang yang sudah gugur gara-gara terkena atau terinfeksi COVID. Itu bukan masalah menghargai atau tidak. Tapi yang jadi masalah, rakyat itu sudah terbagi. Ada dua kubu, ada yang percaya, ada yang enggak. Pemerintah harus fokus menangani pandemi ini. Gimana caranya? Ya dipersatukan dulu rakyatnya. Bukan malah ditangkap-tangkepin. Kalau ditangkap-tangkepin itu secara nggak langsung membunuh demokrasi kita. Karena gimana? Andai kata orang yang nggak percaya COVID ini salah, ternyata COVID itu benar ada. Ini gue ngomong secara objektif aja ya. Gue nggak ngomong secara memihak A atau B. Meskipun gue punya pendapat sendiri dan itu hak gue pribadi. Tapi gue nggak akan ngobrolin itu di sini. Gue lebih menitik beratkan kepada kenapa orang-orang yang nggak percaya COVID itu diberi edukasi. Jangan ditangkap-tangkepin. Kalau makin ditangkap-tangkepin orang yang bersuara ini COVID ini konspirasi, ya semakin menjamur. Karena apa? Ya buktinya pemerintah malah nangkep-nangkepin orang yang nggak percaya. Kenapa nggak maaf ya, mungkin bukan pemerintah, pihak berwajib. Tapi ya faktanya beberapa orang berakhir di jeruji besi hanya karena tidak percaya COVID-19. Apapun itu, mau COVID itu benar ada ataupun COVID tidak ada, yang jelas kita harus bersatu bahu-membahu membangun negeri kita supaya bisa keluar dari jurang kehancuran ini ya. Karena kalau nggak segera diselesaikan, ya bukan mustahil negeri kita benar-benar kacau balau. Oke, mudah-mudahan aja itu nggak terjadi. Salam. Sekian dari gua. Dira, Bang Kupluk, the voice of the voiceless. Pengen jadi voice of the voiceless. Kita lihat berita selanjutnya. Mudah-mudahan gua bisa pantau juga itu kalau andai kata terjadi demo Jokowi Endgame itu. Tapi ya mudah-mudahan tidak terjadi ricu dan bisa berjalan dengan lancar. Kita doakan semuanya baik-baik saja. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa
Terus pantengin channel yang kece ini. Sampai jumpa di pembahasan berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cung.